Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi penyampaian materi oleh Bapak Dr. Bambang Nurseno yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Kris Sorongan MTH dan Bapak Dr. Martin Balu MTH. Profil singkat dari Dr. Bambang Nursena SHMA. Lahir 31 Maret 1964. Beliau adalah seorang teolog, filolog, sejarawan, dan ahli hukum. Tentu saja berkebangsaan Indonesia, ya, bisa dilihat dari belangkonnya itu. Nggak mungkin ada di Swiss belangkon itu ya. Beliau dikenal luas sebagai pakar sejarah gereja mula-mula, kebudayaan Syria atau Syria culture, serta dialog antar agama. Latar belakang pendidikan dan keahlian beliau memiliki kombinasi latar belakang pendidikan hukum dan teologi yang sangat kuat, menjadikannya unik dalam pendekatan kajiannya. Beberapa yang bisa disebutkan misalnya, Dar Comboni Institute for Arabic Studies di Kairo tahun 2005, Sarjana Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana tahun 1990, mohon dikoreksi ya Pak kalau ada yang salah. Kemudian Magister Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2007, juga Doktor Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan posisi serta aktivitas utama adalah pendiri Institute for Syria Culture Studies atau ISCS, sebuah lembaga studi yang fokus pada sejarah kekristenan Syria dan hubungannya dengan konteks Timur Tengah. Beliau juga tentu saja akademisi dan narasumber kebangsaan, sering diundang dalam sarasehan kebangsaan, kuliah umum, dan seminar yang membahas tema radikalisme, kerukunan umat beragama, dan wawasan kebangsaan, ahli hukum dan agama. Aktif juga menulis jurnal dan pemikiran mengenai kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam pembaruan KUHP. Fokus kajian tema yang dikuasai adalah sejarah gereja mula-mula. Fokus khusus pada akar Kristen Suriah, Aramaik, dialog kerukunan beragama, dan tentu saja masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Itu sebabnya saya tidak ingin menyita waktu dengan lebih banyak lagi dengan menyebutkan serangkaian kegiatan, aktivitas maupun latar belakang akademis. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Pendeta Bambang Nursena. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk undangannya STT Magelang. Saya ini sebetulnya sedang transit Bapak Ibu, karena saya mau berangkat ke Israel membawa grup, tapi karena perang, maka kemudian saya menghubungi Pak Petrus. Biasanya kalau saya datang ke Indonesia, saya kan sekarang lebih banyak tinggal di Melbourne di Australia. Jadi saya kalau mengajar lebih banyak online, dan di sana ada satu lembaga kajian yang saya eh, banyak memberikan kuliah di situ, namanya Maranatha School of Ministry di Sydney. Tetapi juga di beberapa sekolah di Indonesia saya masih mengajar. Hanya setelah pandemi itu banyak online. Saya lebih banyak tinggal di Australia. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tema yang sesungguhnya sangat relevan. Bukan hanya di dalam konteks kehidupan antar iman, antar umat beragama di Indonesia, tetapi juga bagaimana kita kembali membaca teks kitab suci kita yang kita aplikasikan dalam konteks kemajemukan Indonesia. Dan itu seringkali kita gagal. Karena biasanya dilema agama-agama misi, khususnya kalau di Indonesia itu Islam dan Kristen,
itu biasanya abai dengan masyarakat lokal. Nah, padahal keberlangsungan misi dakwah atau apa saja itu tidak bisa dilepaskan bagaimana dengan kepekaan kita membaca fakta kemajemukan bangsa ini. Negara kita ini eksis sampai hari ini karena kita arif mengelola kemajemukan. Dalam kemajemukan itu bukan berarti misi atau dakwah atau apa saja di setiap agama hilang, tidak. Selembut apapun dialog dibina di masyarakat plural, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam, sebagai orang Batak, sebagai orang Jawa, itulah nilai dari kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Dan itu bukan sekedar seperti pluribus unumnya Amerika. Bukan sekedar problem multikultural, tapi juga sudah dipikirkan bagaimana kita beragama di tengah-tengah masyarakat multi agama. Dan baru-baru ini Kakawin Sutasoma itu dijadikan sebagai warisan internasional bersama wayang misalnya. Karena filosofinya yang dianggap mendahului zamannya. Kenapa mendahului zamannya? Bayangkan Bapak Ibu, abad 14-15 itu di negara-negara Timur Tengah misalnya itu masih perang salib. Tapi kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar seperti yang sekarang berbeda-beda tetapi satu, kita Batak, Jawa, Bali, berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa daerah, bukannya itu. Berbeda-beda dalam agama. Bahkan beda-beda dalam konteks menghadap ancaman hegemoni agama tertentu terhadap agama yang lain. Pengalaman sejarah bangsa yang sangat panjang, itu kalau Anda bisa melihat ya, Ibu Pertiwi, Indonesia yang kita cintai ini itu ramah dengan semua orang. Termasuk agama-agama yang nakal itu. Semua disambut. Tapi sesungguhnya orang-orang luar itu kadang-kadang tidak tahu diri. Bayangkan ya, Hindu dan Buddha itu di India, itu konflik. Di Indonesia jadi damai. Jangan dibalik. Di luar konflik sekarang di Indonesia, di luar damai, di Indonesia malah sekarang jadi konflik. Karena dengan 250 juta penduduk kita itu dijadikan rebutan demografi untuk mendukung satu kekuatan politik. Abad kelima kurang lebih ya, itu menurut tradisi Sunda, ada naskah namanya Siska Kanda Ingkarsian. Itu ditulis karena kearifan orang Sunda yang mengatakan bahwa kita punya hierarki ketaatan loh. Ketaatan kita kepada pemimpin itu diukur dari ketaatan kita kepada Tuhan. Itu diungkapkan dalam bahasa Sunda kuno. Kalau sekarang itu seperti Stephen teori dalam ilmu hukum itu. Jadi undang-undang atau peraturan yang lebih rendah itu tunduk pada yang lebih tinggi dan seterusnya. Tapi menarik sekali di situ dikatakan seperti ketaatan mangku bumi di ratu. Mangku bumi bakti di ratu. Seperti Perdana Menteri taat di bawah raja. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada agama, pada dewata itu kan asalnya dari bahasa Sanskerta. Div itu artinya cahaya. Deva itu artinya ya seperti sembahan atau yang diagungkan. Ista itu satu-satunya. Jadi kalau dewa itu jamak, kalau dewata itu tunggal. Makanya dalam Alkitab bahasa Batak diterjemahkan debata untuk kata Elohim.
Debata mula jadi nabolon. Kata orang Batak itu pencipta langit dan bumi. Itu satu akar dengan kata apa dewata dalam bahasa Sanskrit. Bahkan seakar dengan kata Latin deus, deo, bahasa Yunani theos. Karena itu sama-sama dari Indo-Jerman. Bahasa itu berkembang dari ras India, kuno, Persia, yang sekarang jadi Iran itu menyebar di seluruh barat dan ke timur. Ke timurnya lewat bahasa Sanskerta, lalu masuk ke dalam bahasa Nusantara, Sunda, Bali, Jawa kuno. Nah, itu kita memiliki akar yang sangat kuat dari sudut pandang sejarah. Lalu mestinya kalau Istadewa itu kan dewa yang satu-satunya itu Tuhan kan. Tapi masalahnya Tuhan menurut siapa dulu kan? Bagi orang Hindu namanya Brahman atau Sang Hyang Widi. Bagi orang Buddha berbeda lagi. Bukan konsep Tuhan pribadi tapi Tuhan dalam makna the supreme being. Yang itu entah apa. Itu kan bukan ateisme, bukan teisme, tapi non-teisme. Itu kalau agama Buddha. Lalu Kristen, Islam, monoteisme. Ya kan? Tapi yang paling tinggi bagi Islam kan belum tentu cocok dengan Kristen. Ya toh? Makanya di atas komitmen kita masing-masing pada agama kita, kita harus komitmen pada prinsip ketuhanan yang bukan identik dengan satu agama, tapi menaungi semua agama-agama sebagai prinsip kebangsaan bersama. Itulah yang disebut yang. Maka dewata bakti diyang. Komitmenmu kepada agamamu masing-masing itu menemukan batas ketika orang lain yang berbeda denganmu juga punya komitmen pada agamanya masing-masing. Makanya dewata bakti diyang. Yang itulah yang artinya Tuhan, tapi Tuhan dalam konsep bukan agama tertentu. Tapi setiap agama, kata Bung Karno, hendaknya dia bertuhan. Bertuhan secara kebudayaan. Bertuhan bukan memaksakan agama kita kepada orang lain. Tapi bertuhan menurut prinsip yang dianut masing-masing. Dan itu bukan saling mencampuri. Bukan mencampurkan agama satu dengan yang lain. Bukan sinkretisme. Tetapi juga bukan eksklusivisme. Tapi inklusif di tengah-tengah. Itu naskah Sunda. Bayangkan itu abad ke-5 sampai kira-kira abad ke-8. Siska kanda ingkarsian. Maka kata yang itulah yang menjadi kata sembahyang. Kalau orang Jawa menyebut wong itu bahasa Jawa biasa. Orang Romo Inggilnya tiang. Tiang itu titahing yang. Artinya makhluknya Tuhan. Orang Bali menyebut saya titiang. Artinya ciptaannya Tuhan. Kalau orang Israel punya gunung Sion, dia punya gunung yang anggap suci. Orang Jawa juga punya Dieng. Adi itu tinggi yang, jadi Tuhan yang maha tinggi. Itulah sebabnya naskah India kira-kira tahun 150 Masehi yang dikutip oleh Profesor Muhammad Yamin, ketinggian atau kemahakuasaan Tuhan itu entah apapun agamanya, dia disebut sebagai Parwata Raja. Raja yang tinggi. Dan Parwata itu nama juga untuk gunung. Simbol dari kemahatinggian Tuhan. Maka ketika Rama kehilangan istrinya, diculik oleh Rahwana, ini kisah sastra, jangan dipercaya sungguh-sungguh secara historis, tapi intinya pada tahun 150 sebelum Masehi, orang India sudah mengenal tanah Nusantara. Bahkan sudah memuja Nusantara ini. Dikatakan yatna wanto zawatwipam. Jelajahilah ke Pulau Jawa. Saptarajo pasubitam. 7
kerajaan atau 7 wilayah kerajaan Raju itu raja yang jadi bahasa kita. Pasubitam sebagai hiasan. 7 wilayah kerajaan itu Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Swarna Dwipa, Pulau Sumatera, Pulau Emas atau Swarna Bumi. Lalu Barhina Dwipa, Pulau Borneo, Kalimantan. Sangka Dwipa, Celebes, Sulawesi. Sangat Dwipa, Nusa Tenggara selain Bali. Bali Dwipa, sudah ada 6 kan? Lalu tambahan yang 1 itu disebutkan Jawa Dwipa Matikramnya Sisru nama Parwata. Di sebelah paling jauh dilihat dari Pulau Jawa ada suatu wilayah yang punya gunung bersalju. Itu Jayawijaya. Jadi 7 wilayah kerajaan. Abad pertama Masehi ini dikatakan. Karena itu ketika Anda membaca tulisan Herodotus tahun 430 sebelum Masehi, sudah dikenal negeri yang namanya Krisegin, yaitu Pulau Emas. Itulah yang disebut Ofir dalam Alkitab. Jadi kita ini kalau ngomong tentang sejarah, kita ini punya balungan-balungan tua sebetulnya. Tapi sayangnya kita tidak sadar. Bangsa kita ini menyerahkan kedaulatannya kepada orang-orang lain yang tidak mencintai negeri ini. Karena itu munculnya ekstremisme agama, munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme, itu menodai kemajemukan kita. Agama boleh datang ke Indonesia, tapi harus tahu unggah-ungguh, harus tahu tata krama dalam kesantunan bergaul. Makanya kira-kira di abad ke-8 itu ada insiden-insiden kecil, tapi itu ternyata dampaknya luas. Kapan itu terjadi? Misalnya ketika Rakai Panangkaran pindah agama. Dia dari seorang Hindu menjadi Buddhis. Ini dekat Prambanan kan kita sekarang. Rakai Panangkaran itu pindah agama. Pindah agama itu hak asasi. Tapi kalau dia seorang raja, pemindahan identitas ini ditarik ke ranah publik. Lalu yang Hindu nggak diurus. Karena agamanya sendiri yang diurus. Borobudur berdiri sebagai simbol kemegahan dari Buddhisme. Hindu terpinggirkan. Sampai akhirnya muncullah ketika Pramudiawardhani menikah dengan Rakai Pikatan, suaminya beragama Hindu, lalu dibangun Candi Prambanan. Butuh waktu untuk orang mengelola kemajemukan hanya karena pilihan pribadi yang itu membawa dampak begitu luas. Puncak dari prestasi kebangsaan inilah Tan Tular menulis Kakawin Purusada Santa, yang dikenal juga Kakawin Sutasoma. Di situ dikatakan Ruanika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Beniki Ring Apan Kena Parwanosen. Siwa dan Buddha, agama Hindu dan Buddha itu memang berbeda. Bagaimana mau disama-samakan? Bagaimana mau dilihat secara sekilas? Mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal. Sebenarnya the essence of jina, jadi esensi dari jina dan substansi dari siwa, itu masing-masing juga memiliki klaim sendiri sebagai kebenaran. Yang satu, makanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu menurut para penganutnya masing-masing. Tunggal itu semua tujuannya menghadap Tuhan yang satu. Soal sampai atau tidak itu kan urusan lain. Benar apa tidak toh? Lalu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran itu hanya satu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini wilayah dialog. Nah sekarang, saudara-saudara, kita mesti melihat dari konteks iman Kristen. Kita suka sekali kalau membaca ayat-ayat perbedaan.
ya kan? Tapi kadang-kadang kita tidak melihat ada ayat-ayat lain yang sangat inklusif. Coba kita baca di dalam Injil Markus pasal 9. Itu berbicara tentang eh, ketika Yohanes datang kepada Yesus memberikan tahu ada orang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ayat 38 sampai dengan 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya." Tidak seorang pun bisa berbuat mujizat termasuk mengusir setan atas namaku, kata Yesus, sekaligus mengumpat aku. Jadi bagaimana seorang bisa berbuat mujizat dan Yesus atau Tuhan itu mengabulkan? Berarti kan ada iman dalam dirinya kan? Meskipun iman itu secara rumusan tidak cocok dengan pengakuan iman rasuli. Atau tidak cocok dengan pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Tapi kan ada iman. Iman yang belum terformulasikan dengan benar. Tapi ada iman. Ada pengalaman seorang Jawa karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah penguasa hidupnya. Lalu ada orang sakit atau kerasukan setan. Dia membaca tembang. Panapasku Nabi Isa luwe. Orang itu sembuh dari sakitnya. Loh itu kan rumusannya keliru. Nah itu Tuhan tidak lihat rumusan dulu. Tuhan lihat hati dulu kan. Karena apa? Kita membutuhkan rumusan iman itu untuk komunikasi kepada yang lain. Tetapi ada iman dulu. Maka kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Menguduskan berarti membuat dia bertakhta dalam hati kita melebihi yang lain-lain. Menguduskan itu kalau disebut amhakados, umat yang kudus, berarti umat yang dispesialkan di samping dibandingkan yang lain. Ini wilayah edukasi, ini wilayah evangelisasi, ini wilayah pekabaran kabar baik, bukan wilayah penghakiman. Pikirannya Yohanes kan pikiran konvensional. Dia kan bukan anggota kita. Dia bukan pengikut kita. Dia mengusir setan atas nama kita. Kira-kira pikiran Kristus. Apa hakmu membatasi aku? Apa hakmu membatasi karyaku? Aku tidak hanya hadir di satu komunitas. Karena dia adalah Gusti semesta. Dia hidup di mana saja dia mau. Tidak bisa kita batasi. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, Kristus memberikan etika sosialnya. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ojo golek musuh. Kata Lause, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan itu selalu kurang. Ya toh? Jadi artinya di dalam konteks bersaksi itu jangan mencari musuh. Jangan menekankan kita beda dengan dia. Karena itu tidak ada hubungan dengan dia. Terus bahasa dipersoalkan. Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus misalnya. Iya memang secara teologi memang berbeda. Tapi bahasa itu kan muncul karena produk budaya. Ya kan? Tapi Yesus tidak lahir di pohon kurma, Pak. Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu kan Isanya Al-Quran. Tapi kata Isa sudah muncul sebelum bahasa Arab Al-Quran. Kan begitu kan mestinya kan? Kita ini kadang-kadang orang Kristen itu terjebak pada simbol.
saya nonton YouTube. Abraham dalam Kristen dan Ibrahim dalam Islam. Terus kemudian saya suruh baca ini Alkitab bahasa Arab. Matius 1 ayat 1. Kitab Miladi Yesus Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Lah ini Ibrahimnya Injil Matius. Tapi tidak ada di Injil Matius, Injil Matius bahasa Indonesia. Itu pun sejak tahun 1974. Itu kan terjemahan. Coba kau baca Alkitab terjemahan Leidecker yang dipakai oleh Thomas Matulesi Patimura. Ada Mazmur yang terbuka ketika dia melawan Belanda di sebuah gereja tua di Saparua. Itu tulisannya Isa Al-Masih. Makanya orang Ambon selain ngomong tuang Allah, tuang Isa. Tuang Isa itu Tuhan Isa artinya. Tapi tuang Isanya Patimura berbeda dengan Nabi Isanya Pak Habib Rizik, kan begitu kan? Kan tinggal didefinisikan bagaimana perbedaannya. Kita ini suka membangun tembok ketimbang membuat jembatan. Nah ini kadang-kadang kita tidak sadar. Maka sebenarnya kita berdebat hal yang tidak perlu. Pertanyaan yang sama ini ditanyakan kepada saya berkali-kali. Tapi di situ ada gereja Isa Al-Masih. Saya tahu itu pendeta dari gereja Isa Al-Masih. Dia dari kursi keberapa itu. Jadi Isa tidak sama dengan Yesus, Pak. Tuh saya bilang begini. Kamu pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau pilih gereja Isa Al-Masih. Ayo pilihan. Angel ini. Ya loh. Kalau kamu pilih, loh, Yesus atau Isa enggak, saya kan tanya, pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir apa pilih gereja Isa Al-Masih? Bingung toh? Karena satunya pakai Yesus Kristus tapi The Book of Mormon. Yesusnya pergi ke Amerika katanya. Dan di situ ada nubuat tentang Columbus yang menemukan benua Amerika. Ayo pilih mana. Sementara gereja Al-Masih, imanmu sama dengan iman dia. Ya pilih gereja Al-Masih. Sudah, tidak usah saya lanjutkan lah. Wis ngerti dewe lah. Gitu? Artinya bedakan antara bahasa dengan muatan teologisnya. Belum lagi kalau saya bilang, ada loh Quran bahasa Ibrani. Bingung kan? Tadi kan saya bilang Alkitab bahasa Arab. Ini Quran bahasa Ibrani. Sekarang ini Anda tidak perlu harus ke Israel untuk dapat Quran bahasa Ibrani. Anda buka di Google, tulis The Holy Quran in Hebrew, akan muncul di situ. Terus Anda mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahasa Ibraninya? Besem Elohim Harrahman Beharakum. Ayo sekarang. Elohimnya nggak sama. Nggak sama Elohimnya Quran dengan Elohimnya kitab suci kan. Terus Maliki Yaumidin. Melek Yom Hadin. Malik itu kan melek bahasa Ibrani. Yaumidin Yom Hadin. Nah sekarang Yesus dalam Al-Quran bahasa Ibrani apa? Yesua. Pusing kepalanya kita kalau kita lihat. Ini kan era kesejagatan. Bagaimana kita mau memilah-milah? Yang penting itu isinya. Ya toh? Yang penting rasanya. Meskipun makan bakso di pinggir jalan, yang penting rasanya, Bung. Isinya itu bukan tampak luarnya. Tampak luarnya itu adalah alat kita untuk menyampaikan gagasan. Tapi isinya. Maka kalau orang Jawa menyebut mikir, itu menggalih. Mikir yang sangat dalam itu menggalih. Kenapa? Karena galih itu yang paling dalam dari kayu itu loh. Ya toh kalau mikir biasa cak lontong mikir. Itu cak lontong guyonan. Tapi kalau dipun galih rumiyin Mas. Digalih itu benar-benar dalamnya kayu itu. Nah itu filosofi bahasa, saudara-saudara. Tapi perhatikan teks ini bandingkan. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Lalu Yesus mengatakan, kalau seorang memberikan kamu secangkir air,
karena kamu pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Jadi itu wilayahnya Tuhan, bukan wilayah kita. Orang berbuat baik kita tidak tahu. Orang itu nanti bagaimana. Tapi yang jelas perbuatan baik itu tidak mungkin muncul kalau bukan karena Tuhan. Tuhanlah satu-satunya aktor kebaikan itu. Kalau setan itu pura-pura baik. Yaitu meniru-niru yang baik. Tapi kalau Tuhan itu kebaikan yang sempurna. Itulah kemahabaikan Tuhan. Tapi kalau hanya seperti ini kan sepertinya kita nggak ada bedanya dengan yang lain. Enggak, ini wilayah etika. Bukan wilayah iman kalau ini. Yesus mengatakan wilayah iman itu ada di orang itu, dalam hati orang. Kita nggak tahu orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Kenapa Yesus mengabulkan itu? Karena dia percaya dengan kuasanya Yesus. Iya kan? Tapi kenapa dia tidak jadi pengikut? Ya itu ada sebabnya. Atau mungkin dia tidak mendengar berita yang benar. Ini wilayah evangelisasi, ini wilayah edukasi. Bisa jadi ini wilayah salah paham. Kalau wilayah salah paham ya berarti harus diberi pemahaman yang benar kan? Bagaimana menjawab kesalahpahaman? Misalnya, ada seorang menolak menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena rumusan iman kita yang tidak clear. Ya, misalnya ditanya soal anak Allah. Tuhan kok beranak dan kita tidak bisa menjawab. Berarti penolakan orang ini bukan karena Kristus, tapi karena jawabanmu tidak memuaskan dia. Gereja kita ini kan semua produk konflik sebetulnya. Ketika datang ke Indonesia itu, kita mewarisi konflik. Protestan, kritik Katolik, sesama Protestan Wesleyan dengan Calvinis, Lutheran dengan Calvinis, kan gitu kan. Nah, sementara orang Indonesia itu tidak butuh Calvin sebetulnya. Tidak butuh Luther, gitu, dibutuhkan Kristus. Bukan dari mana kita berasal. Katakanlah Calvinis, Lutheran, Wesleyan, itu bilik kita masing-masing. Karena kita punya rumah, ada kamar-kamarnya. Tapi rumah besar ini kita jarang jagongan di beranda. Makanya kalau tiba-tiba rumah kita terbakar, kita baru bingung. Inilah rumah bersama kita. Tapi dalam rumah besar itu ada Katolik, ada Ortodok, ada Pentakosta, ada Protestan dengan segala macamnya. Itu sebetulnya wilayah salah paham. Salah paham itu kan bisa dijelaskan. Saya tanya kepada seorang Katolik misalnya. Kenapa salib itu ada korpusnya? Korpus itu ada gambarnya itu loh. Gambar 3 dimensi. Sementara orang Protestan garis keras mengatakan itu patung Pak, tidak boleh. Terus saya tanya, lah itu kerubim apa bukan patung? Kenapa itu boleh di bait suci? Loh berarti yang nggak boleh itu bikin apa? Bukan patungnya yang nggak boleh, bikin patung yang menyerupai Tuhan. Nah sekarang Yesus dibuat patungnya sekalipun mungkin kebiasaan kita tidak sreg untuk membuat patung. Tapi jangan salah paham. Sebab apa? Yang dipatungkan dari Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu yang bisa digambar. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat. Melihat berarti boleh digambar dong. Tapi kenapa patung Pak? Itu kalau di seni lukis itu cuma 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah gitu aja kita bingung. Terus kemudian, ini jadi yang benar yang mana Pak? Saya tanya teman Katolik. Salib Katolik itu tidak selalu ada korpusnya Pak. Jerusalem Cross itu kan salib Katolik itu. Tidak ada korpusnya. Terus saya bikin rumusan yang sederhana. Jadi terus gimana Pak? Yang gini jangan dipersoalkan. Bisa aja nih podo-podo salah, podo-podo benar. Ini konteks Indonesia. Soal kemudian gerejamu di luar sana bertengkar, biar saja. Lama-lama kan habis sendiri. Begitu masuk ke sini, kita masuk wilayah damai. Inilah teologi in loco, teologi yang kontekstual.
Saya gak jawabannya tenang aja, santai aja. Salib Katolik itu benar Pak, benar itu karena salib itu masih ada orangnya. Itu dibuat hari Jumat, Jumat Agung. Kalau salibnya non Katolik itu juga benar, tidak salah. Itu salib Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit. Ya kan? Menjadi salah kalau gitu, salib yang ada korpusnya dipasang hari Minggu. Karena apa? Berarti kita masih percaya Yesus ada di tiang salib. Dan juga salah kalau hari Jumat tidak ada orangnya. Karena kan bisa-bisa bingung ini yang sebelah kanan, sebelah kiri atau yang di tengah. Ya kan? Apalagi tidak ada indrinya. Ini satu contoh wilayah yang kita warisi dari konflik dulu. Sekarang bagaimana kita orang-orang Kristen, apapun gerejanya, memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Lalu satu lagi, bagaimana dengan ayat lain Pak? Misalnya contoh ini ya, kita bisa membaca misalnya di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 30. Ini kayaknya beda dengan Injil Markus pasal 9 ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ini di Matius pasal 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Loh, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Ini konteksnya beda. Kenapa? Konteks yang pertama itu kan gini, di Matius pasal 12 ini. Yesus menyembuhkan orang kerasukan, setan. Beelzebul atau Baalzebul. Lalu orang melihat bukti kuasa Kristus ini benar-benar mengusir Baalzebul atau Beelzebul atau Beelzebub. Itu dewa Palestina kuno yang dikenal sebagai penguasa lalat itu sebetulnya. Di lambangnya itu apa? Lalat itu bahasa Jawanya apa itu? Laler kok disembah. Kira-kira seperti itu. Itu bangsa Palestina kuno, Filistin kuno. Lalu ketika Israel masuk ke situ, sisa-sisa penyembahan Beelzebub atau Beelzebul itu masih ada. Lalu Kristus mengusir roh Beelzebul ini dari seseorang. Orang Yahudi tahu, bahkan mereka orang beragama, baca Taurat dia tahu. Lalu dia mengusir setan dari setan sendiri. Lalu Yesus mengatakan, kalau sebuah kerajaan itu tidak satu terpecah-pecah, bagaimana dia bisa eksis? Lalu dalam konteks itu Yesus mengatakan, barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Ini wilayah pilihan. Orang tidak boleh abu-abu. Dalam hal ini orang harus punya pemihaan. Karena ini wilayah benar dan salah. Milih setan, apa milih Tuhan kan gitu kan? Ya kita milih Tuhan. Bahkan sudah dikasih bukti, dia tidak percaya mencari alasan. Makanya yang pertama itu ada wilayah yang disebut wilayah salah paham. Wilayah salah paham itu obatnya mengedukasi. Ini wilayah edukasi, meluruskan kesalahpahaman. Yang kedua, paham salah itu dilawan. Kita tidak membiarkan paham yang salah. Ya paham yang salah itu jelas-jelas terang-terangan kan salah kan? Menolak terang-terangan. Yang paling parah lagi, salahnya paham ini, pahamnya salah ini pertama, karena dia memang tidak mengerti. Dia butuh penjelasan. Makanya salah paham melahirkan paham salah. Tetapi yang terakhir ini jelas-jelas penolakan sengaja. Ini wilayah membenci tanpa alasan. Kalau sudah begitu, pilihannya hanya dua. Kamu kalau berpihak aku, kamu sama. Kalau kamu tidak berpihak aku, kamu melawan aku. Barang siapa
tidak mengumpulkan, tidak berkumpul, tidak mengumpulkan, tidak mengintegrasikan bersama-sama dengan aku, kamu membuat cerai-berai perpecahan. Ini wilayah pilihan. Nah karena itu dalam konteks evangelisasi kita mesti memilah-milah. Saya suka sekali bercerita tentang Gandhi. Gandhi itu saat pemudanya dia sangat terinspirasi oleh khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit itu kasih yang tidak pandang bulu. Mengasihi orang, melayani orang, memberi orang makanan, minuman, bukan karena dia seiman dengan kita. Tapi karena persaudaraan, karena kamu manusia, saya manusia. Saya manusia lapar, kamu manusia juga lapar. Maka apa yang kamu rasakan lapar, itu saya rasakan lapar. Kasih universal ini, Yesus katakan Tuhan memberikan matahari baik untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Inilah kasih universal. Gandhi mengagumi itu mungkin di tengah-tengah situasi bangsanya. Kenapa ada eksploitasi satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Lalu pemuda Gandhi itu mau masuk ke gereja. Kebetulan ini gerejanya orang bule. Lalu sebelum masuk dia di gereja itu, di depan pintu dia dicegah. Tuan mau kemana? Saya mau ke gereja ini, bukankah di tempat ini nama Kristus diberitakan? Betul Tuan, tapi sorry. Ini gereja untuk orang kulit putih. Sementara kulitmu hitam. Tempatmu bukan di sini. Ada sendiri di sana untuk orang kulit hitam. Gandhi begitu kagetnya. Karena apa yang dia baca di perjanjian baru. Sungguh berbeda dengan sikap orang-orang bule ini. Lalu dia mengatakan, aku menerima Kristus. Aku beriman kepada Kristusmu. I believe in your Christ, but reject your Christianity. Sejak saat itu, dia tidak pernah ke gereja lagi. Tapi seumur hidupnya, dia ingin mengaplikasikan ayat Injil itu dalam praksis kerja nyata. Maka dia sering mengejek kaum penginjil. Kamu susah payah bercerita tentang kasih Yesus. Tetapi saya sudah berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan orang India. Bahkan Gandhi tidak pernah mau membenci siapapun. Filosofinya dinamakan ahimsa. Tidak mau kekerasan, bukan anti kekerasan. Kalau anti berarti ada perasaan gak suka, ada benci. Bahkan rasa benci pun dia tidak ada. Dia menolak kekerasan. Karena dia membaca sabda Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini wilayah edukasi. Sekarang pertanyaannya siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak selamat? Saya tidak berani. Saya tahu keselamatan itu ada di mana. Tapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan itu tidak hadir di mana. Inilah yang seharusnya kita usahakan dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk. Karena apa? Kita orang-orang Kristen terpersekusi oleh gerakan-gerakan garis keras. Tapi kadang-kadang perkataan kita ini menjadi kekerasan verbal untuk menghakimi orang lain. Itu bentuk kekerasan juga. Karena itu Alkitab katakan, setelah kuduslah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan respek dan dengan hati nurani yang murni. Lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Supaya setiap orang yang membenci kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, malu sendiri karena fitnahan mereka itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita bisa mungkin berdiskusi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang yang sudah memaparkan materi yang menarik.
Dan tentu saja saya tahu Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya mungkin karena memang ada sesi untuk Q&A. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Bapak Pendeta Dr. Martin Balu MTH. Silakan Pak untuk melanjutkan Q&A. Ya, terima kasih Bapak Dr. Bambang untuk paparan materinya. Bapak dan Ibu yang terkasih, saat ini kita tidak pungkiri bahwa media sosial menjadi sarana yang ampuh untuk saling menyerang, saling menyalah-nyalahkan, saling menyesat-nyesatkan. Ya. Dan itu terjadi tidak hanya antar umat beragama, tapi juga inter umat beragama. Jangankan di lain, di dalam kalangan kita Kristen pun ada yang merasa lebih memiliki kebenaran. Sehingga akhirnya bukan saja kesaksian kita yang keluar menyakiti orang lain, tapi di dalam internal kita pun akhirnya itu juga terjadi. Nah, hari ini kita sudah dibuka wawasan kita oleh Bapak Dr. Bambang, dan saatnya kita menggunakan waktu ini untuk berdiskusi. Karena ini ruangan sudah dibelah jadi dua, jadi saya buka setiap termin 2 orang dulu supaya kita tidak kehilangan jejak. Nanti sebelah kanan saya satu, sebelah kiri satu. Nanti kita melihat waktu karena akan melanjutkan ke Jogja, Pak ya. Beliau akan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Jadi mungkin kita akan menggunakan sisa waktu kita mudah-mudahan bisa sampai setengah jam, andaikan sampai. Nah, monggo Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya, atau mengomentari, monggo bisa mengangkat tangan dan menyebut nama, karena saya lebih banyak mengenal wajah daripada nama. Ya, oke. Saya Kelvin dari GKDI, Pak, Gereja Kristen Indonesia. Ya, saya bersyukur bisa hadir pada sore hari ini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada wilayah salah paham. Kalau wilayah salah paham itu akibat ketidakmengertian orang. Jadi bagian kita lah harus menjelaskan secara kontekstual ya Pak. Bagaimana penginjilan secara kontekstual. Tadi ada 2 lagi Pak. Wilayah faham salah ya. Ini yang harus dilawan tadi Bapak bilang. Terus dijelaskan kembali wilayah membenci tanpa alasan. Mungkin ini kurang lebih sama gitu Pak. Nah yang saya mau tanya Pak, wilayah faham salah atau wilayah membenci tanpa alasan ini contoh yang seperti apa? Karena kadang-kadang ketika hikmat kita kurang atau ketika kita kurang berdoa Pak, akhirnya emosi yang keluar Pak. Nah boleh nggak Pak kasih contoh ada kontekstual seperti apa yang terjadi saat bersaksi di kondisi ini dan mungkin salah jawabnya bagaimana? Terima kasih Pak Bambang Nurseno. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita tahu bahwa apologet itu sebenarnya menjawab pertanyaan, intinya seperti itu, menjawab, mempertanggungjawabkan iman. Tetapi dalam prakteknya, ketika seseorang berapologet itu kadang-kadang juga akhirnya melukai begitu ya. Artinya ternyata dia juga ada sisi-sisi tidak sekedar menjawab, tetapi mengcounternya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya apologet yang benar itu bagaimana begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita seorang yang bergerak di dunia apologet, tetapi tanpa kita menjawab pertanyaan dari mereka, tetapi kita juga tidak melukai. Ini contohnya dan sebenarnya sebaiknya bagaimana? Itu saja. Baik, kalau wilayah salah paham, itu adalah memang dilakukan oleh orang yang sebetulnya dia memang tidak ngerti. Dipikirnya Kristen seperti ini, ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Dalam pengalaman saya, wilayah salah paham itu, kalau dia dijawab tanpa melukai hati, itu biasanya bisa menerima. Tapi meskipun ya, di situ ada orang yang
harus berhadapan dengan realitas sekelilingnya. Kadang-kadang tidak siap dengan hukuman sosial karena dia kok nyeleneh sendiri gitu loh. Nah, itu wilayah edukasi. Dan edukasi itu tidak apa ya, tidak sekaligus, dia bisa terus-menerus continue. Itu latihan kesabaran juga. Makanya saya itu nulis buku pertama kali. Itu judulnya Wilayah Salah Paham itu. Telaah Kritis Injil Barnabas itu buku yang saya tulis ketika saya masih mahasiswa. Bukan mahasiswa teologi loh saya. Mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi karena bagi saya iman itu adalah penemuan, bukan warisan, maka saya harus mempertanggungjawabkan penemuan saya. Apa yang saya temukan ini benar. Makanya saya menulis buku yang itu wilayah apologetika. Buku itu yang membawa saya kenal dengan Profesor Olap Suman. Lalu Islamolog kelas dunia itu. Karena buku itu. Dan ketika buku itu booming ya tahun itu sekitar tahun 90-an. Saya sebetulnya secara pribadi saya nggak siap. Loh, saya nulis itu karena motivasi saya bukan cari nama supaya terkenal, enggak. Saya menulis itu karena saya menjawab pilihan saya itu benar. Dan ketika pilihan saya itu disalahpahami orang lain, saya meluruskan hanya itu. Bahwa akhirnya Tuhan memberikan bonus saya lebih dari apa yang saya pikirkan, ya puji Tuhan, kan gitu kan. Kadang-kadang kalau saya ketemu dengan teman saya, kan saya ini bukan termasuk orang yang ya dalam tanda kutip itu berpenampilan salah, kan tidak. Sini kan orang sekuler sebetulnya aslinya. Saya besar di organisasi, pernah memimpin partai, tapi tiba pada saat kesimpulan ketika partai ini menang, itu saat jatuhnya Orde Baru, saya bisa menolak untuk mendapatkan jabatan. Dan itu bagi saya ketika ditanya, sampean enggak ketun, wah yuk ketun saja nih. Tapi ya gimana, saya enggak bisa nolak. Ada arus besar dalam diri saya. Kalau kamu hanya milih jadi politisi, terlalu banyak orang yang bisa melakukan peran itu. Kamu tidak boleh memilih ini. Itu enggak bisa saya lawan. Akhirnya saya itu tiba pada saat suasana di mana saya itu masa depan tidak jelas. Karena pilihan saya itu dua kaki. Separuh kaki dunia politik, separuh rohani pun sebenarnya tidak mendapat otoritas dari manapun. Karena menjawab bahwa pilihan saya ini benar. Hanya itu saja. Itu wilayah salah paham. Jadi wilayah salah paham itu kalau diusahakan, ditekuni, itu buahnya luar biasa. Bisa meluruskan paham yang salah. Nah, sekarang ukuran paham yang salah. Paham yang salah itu pengikut. Bukan aktor yang menciptakan paham yang salah itu. Nih, saya ceritakan ya, di gereja mula-mula. Ada orang-orang Kristen awam. Jadi dunia perjanjian baru, dunia para rasul itu berada di dalam dua pengaruh besar. Satu pengaruh legalisme Yahudi. Legalisme Yahudi itu kira-kira kalau orang-orang bangsa lain tidak menyunatkan dirinya dan mengikuti hukum Musa, dia tidak bisa selamat. Itu legalisme Yahudi. Itu yang dipaksakan oleh orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya, yang akhirnya melahirkan konsili para rasul di Kisah Rasul pasal 15. Itu legalisme Yahudi, ya. Yang kedua itu Helenisme. Helenisme itu filsafat Yunani. Antara Yudaisme dan Helenisme itu berbeda secara diametral ajarannya. Kira-kira perbedaan yang paling mudah gini. Kalau orang Yahudi, itu pertanyaannya kira-kira, Tuhan itu baik. Kalau begitu, apa yang kita harus perbuat karena kebaikan Tuhan? Lebih banyak menggumuli wilayah etis. Kalau Yunani cara berpikirnya tidak begitu.
Tuhan itu apa? Definisikan, formulasikan, itu loh. Gereja harus hidup di antara dua tantangan ini. Ketika legalisme Yahudi, gereja itu menghadapi arus yang namanya nomisme. Semua dihitung hukum. Semua dihitung hukum. Sampai melanggar hukum itu sendiri. Sebab apa melanggar hukum? Dalam Taurat sejak semula sudah ada konsep pluralisme hukum. Misalnya contohnya ya, itu kemarin saya khotbahkan di Sekinah, di Temanggung. Ini tuduhan ini merusak sendi-sendi kekristenan. Ketika orang Kristen dituduh ini agama Paulus bukan agama Yesus. Penuduhnya itu tidak ngerti apa-apa. Saya ingin kasih contoh tentang pluralisme hukum. Orang Yahudi punya misalnya pandangan dalam satu masyarakat hidup lebih dari satu hukum. Satu, pluralisme antara hukum negara dengan hukum rakyat, hukum sipil. Misalnya, termaktub dalam adagium hukum Yahudi yang berbunyi Dina de Malputa Dina. Hukum negara sepenuhnya hukum kita. Itulah yang melatar belakangi Paulus mengatakan taatlah kepada pemerintah. Itulah adagium yang melatar belakangi Yesus katakan berikan kepada kaisar yang harus kamu berikan kepada kaisar dan kepada Tuhan yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Ayat ini ayat favoritnya Bung Karno. Sudah dikutip di bawah bendera revolusi. Mau kritik saya kan sulit tuh, ayatnya dikutip Bung Karno. Gitu? Tapi kalau ayat ini saya kutip di khotbah, banyak orang menyerang saya. Ini Bung Karno yang ngutip ini, bukan saya. Gitu? Makanya mainnya mesti jauh. Ya. Supaya komunikasi kita bisa menendang tanpa bayangan. Ya. Lalu Dina demal puta dina. Bagaimana Rabi? Seorang murid bertanya. Kalau pajak negara itu dibuat membangun rumah bordil, itu bukan urusan. Itu tanggung jawab pemangku kekuasaan pada Tuhan. Tugasmu sebagai rakyat membayar pajak, taat pada aturan. Dalam konteks itu Yesus mengatakan berikan kepada kaisar yang kamu berikan kepada kaisar. Yang kedua, apa yang disebut sif impanim la Torah. 70 wajah hukum Taurat. Nah, 70 wajah hukum Taurat. Taurat itu memiliki penafsiran sesuai dengan 70 bangsa-bangsa. Kenapa 70 bangsa-bangsa? Karena 70 bangsa-bangsa itu angka simbolik bangsa-bangsa seluruh dunia. Karena keturunan Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70. Nah, bangsa-bangsa lain itu tidak terikat hukum Taurat. Itu terikat yang namanya hukum Nuh. Hukum Nuh itu boleh makan babi, boleh makan cumi-cumi, ya, boleh makan daging di sendi pangkal paha, boleh makan anak kambing bersama susu induknya. Itu contohnya soto Betawi boleh karena dimasak sama susu. Kalau ada orang Yahudi nggak boleh, bukan hanya babi yang nggak boleh, ya kan? Tapi kalau Anda anti babi, saya ingatkan hukum awal. Tuhan menciptakan semuanya baik termasuk babi. Lalu kamu alasannya membenci babi itu apa? Kamu membenci ciptaan Tuhan. Bahwa babi tidak berlaku untuk kamu silakan. Tapi jangan kemudian memusnahkan peternakan babi. Kan begitu saudara-saudara. Ya toh? Terus saya tunjukkan. Ini kan kalau saya ngomong ayat orang kan marah ke saya. Ini kan mesti aja Pak Bambang Kristen gitu kan. Saya potret itu relief di Candi Borobudur. Ada namanya relief Karma Wibangga. Di situ ada gambarnya babi. Dan menurut negara Kertagama, babi itu makanan raja-raja Nusantara. Kalau ayam itu makanan rakyat. Ikan asin itu makanan rakyat. Makanya siapapun yang makan babi, Anda keturunan raja. Ini guyonan, saudara-saudara. Pluralisme hukum. Jadi kalau untuk orang Yahudi berlaku hukum Taurat. Makanya ketika orang Parisi menjadi percaya, dia mau maksa. Kamu kalau percaya Yesus ikut dulu sunat.
Baru setelah itu kamu dibaptis. Loh, enggak begitu aturannya. Ini bukan ajaran Paulus. Ini ajaran Taurat sendiri. Di mana? Apa konteksnya Paulus mengatakan, kita bukan lagi orang asing, tapi kita adalah warga dari kerajaan Allah. Kita teman sewarga, rekan sewarga. Dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat oleh karena Kristus. Kan gitu kan? Artinya apa? Dulu kita ini statusnya orang asing. Mau dia Tionghoa, Jawa, Batak, Ambon, pokoknya orang asing. Orang asing itu bahasa Ibraninya ger. Lah ger itu dibagi dua. Ger hasa'ar, orang-orang asing di pintu gerbang. Ini orang-orang yang lalu lalang masuk ke eret Israel, ke wilayah Israel. Berlaku orang ini hukum Nuh. Kalau orang ini taat pada hukum Nuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, hormat pada bapak ibu, hormat kepada Tuhan, hormat pada kemanusiaan, kamu disebut hasidi umat ha'olam, orang asing yang baik. Itu kata Yahudi, bukan kata saya. Makanya jangan nyerang saya sebagai orang Kristen. Ini saya cerita Yahudi. Kalau nggak percaya, Anda lihat sendiri Talmud. Ya kan? Terus, kalau orang asing yang seperti ini, hai orang Yahudi, kata Musa, dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kamu tidak boleh makan bangkai. Apa yang disebut bangkai? Bangkai itu binatang yang disembelih tidak atas nama Tuhan Israel. Bukan bangkai busuk, bukan. Atau ada misalnya kijang melintas jalan, diterkam harimau. Mati, tapi nggak disembelih. Matinya diterkam binatang buas. Tapi dagingnya masih segar. Boleh kamu berikan kepada orang asing. Atau boleh kamu jual kepada orang asing. Tapi jangan kamu makan. Ini piagam HAM ini. Karena apa? Dia punya agama sendiri. Bayangkan, Musa tidak memaksa orang lain kalau bukan karena sukarelanya dia masuk ke dalam iman yang benar. Maka Yesus katakanlah, biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Apa yang dikatakan Yesus itu semua sejalan dengan Musa. Karena apa? Yesus penggenapannya Musa. Paulus pun sejalan dengan Musa dan Yesus. Jangan ikuti mazhab orang Jerman. Itu muncul abad 19 kamu ikuti. Tapi tulisan dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat nggak pernah kita baca karena kita Wesleyan. Jadi Alkitab langsung Wesley, Alkitab langsung Calvin. Kita kehilangan sejarah 1600 tahun. Itulah yang menyebabkan banyak ya para penggarong-penggarong iman itu memanfaatkan masa yang panjang ini untuk dia bikin ajaran aneh-aneh. Kan begitu. Nah, tapi kalau orang asing ini menetap di wilayah Israel, dia mengikuti perayaan-perayaan Israel. Kenapa mengikuti? Ibarat misalnya Anda orang Amerika tinggal di Indonesia, ketika 17 Agustusan dia ikut hormat dong pada negara di mana dia ditampung, memberkati di mana kamu ditempatkan. Tapi dia tetap tidak menjadi anggota dari komunitas Yahudi ini sampai dia disunat. Lah ketika dia disunat, berlaku atasnya Imamat pasal 11. Jangan makan babi. Tapi jangan dibatasi hanya babi. Unta juga jangan kamu makan. Kencingnya juga jangan kamu minum. Loh, yang faktanya kan gitu. Kelinci jangan kamu makan. Nyatanya kamu suka sate kelinci di telaga itu, Sarangan itu. Ya toh? Ada sate kelinci yang dibakar. Kamu suka ikan patin, suka lele yang tidak bersisik, itu juga dilarang Imamat pasal 11 kalau dia sunat. Jadi kalau kamu menyunatkan dirimu, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Itu konteksnya Paulus bicara. Jadi kalau kamu sunat berarti kamu proselit masuk agama Yahudi. Apa hubungannya dengan sunat Islam? Enggak ada hubungannya. Karena ini terlepas sama sekali daripada wacana tentang Taurat itu sendiri. Dan sunatnya pun harus 8 hari. Kalau sunat 12 tahun itu sunat kesehatan. Enggak ada urusannya dengan Abraham. Betul tidak? Nah, makanya Paulus melarang Titus disunatkan. Kenapa? Karena Titus orang Yunani. Itu sebabnya Paulus tidak menyunatkan Titus.
karena Titus orang Yunani. Tapi Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius mamanya Yahudi. Inilah pluralisme hukum. Nah, ini wilayah gereja mula-mula itu antara yang legalis Yahudi, yang memasakkan Taurat kepada orang yang semestinya tidak berlaku Taurat, yang satunya Helenis. Helenis itu punya pandangan begini. Ini dilacak sebelum zamannya Perjanjian Baru. Kalau Anda belajar sejarah filsafat, dulu ada dua aliran filsafat yang bertentangan satu sama lain. Satu, Heraklitos, yang mengatakan pantarei, segala sesuatu bergerak, segala sesuatu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ini kata Heraklitos. Tapi pemikirannya dilawan oleh Parmenides dari Elea. Parmenides mengatakan segala sesuatu tetap tidak berubah. Apa yang tampak berubah itu hanya dunia semu, tidak benar-benar ada. Dipersatukan oleh Plato. Ini runutannya. Plato mengatakan Parmenides benar. Segala sesuatu tunggal tetap tidak bergerak. Itu dunia abadi sana yang tidak berubah. Tapi Heraklitos juga benar. Itu dunia sekarang ini yang serba berubah. Nah, dua ini semacam dua dunia yang tak terjembatan. Karena itu Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Itulah sebabnya orang Yunani punya paham tentang demiurgos. Yang disebut juga logos. Logos itu bukan Allah, bukan manusia. Inilah musuhnya gereja mula-mula dari paham salah itu. Lalu paham salah ini mengatakan, oke, dia baca Alkitab ketika orangnya jadi Kristen. Tapi pikirannya ini adalah pikiran Neoplatonis tadi. Karena Allah itu tinggal di dunia ide, maka tidak ada hubungan dengan dunia temporal ini. Maka tidak mungkin firman menjadi manusia. Itu dihantam oleh Rasul Yohanes. Karena Yohanes melawan paham salah. Dia tegaskan, oh tidak seperti itu. Kami juga percaya logos. Tapi logos kami itu logos dari Septuaginta. Bukan logosnya filsafat Yunani. Ini banyak orang Kristen juga salah paham lagi. Itu iman Kristen ciptaan Yohanes. Logos filsafat Yunani dikutip dalam Injil Yohanes pasal 1. Ada yang sombong sekali mengatakan, Yohanes pasal 1 itu himne Neoplatonis. Kok yang ngerti-ngerti ya Neoplatonis apa? Padahal belajar filsafat juga tidak pernah. Iya kan? Ada yang belajar filsafat, pusing, mundur dari seminari, kemudian menyeberang, lalu jadi kami mantan Katolik. Nah, itu banyak yang begitu itu. Rata-rata yang begitu itu belajarnya nggak selesai. Makanya kelihatan kalau orang Jawa ngomong ya, jalmo limpat seperapat tamat. Orang itu kalau menilai kualitas orang, tunggu kalau dia ngomong 15 menit masih bagus. Kalau nanti bertahan 1 jam masih bagus, itu berarti pinter sungguhan. Tapi kalau jalmo limpat seperapat minggat, sekolah belum tamat ke susu manggung. Makanya saya katakan banyak di era medsos ini, gemblong ke susu manggung. Akibatnya kacau balau kan. Karena apa? Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kembali ke paham salah tadi. Paham salah itu mengatakan, dilawan oleh Yohanes. Yohanes melawan ini, benar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, bahasa aslinya. Geologos. In archein ologos, geologos. Prostontion, ketios, in ologos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan theoslah logos itu. Berarti firman itu Allah. Tidak ada demiurgos. Tidak ada entitas pengantara yang bukan Allah. Ini Allah. Dan geologos sax egeneto. Firman itu menjadi manusia. Nah yang gini dituduh Neoplatonis. Baca Santo Agustinus.
Saya sudah belajar semua aliran filsafat. Tapi satu yang tidak kujumpai di sana, firman menjadi manusia. Makanya dia bertobat menjadi pengikut Kristus karena doa ibunya. Ini anak ini kan bandel ini, Agustinus ini. Ya toh? Tapi pinter dia. Tuhan menggunakan kepinterannya dan menobatkan kebandelannya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu eranya Yohanes. Era Yohanes, rasulnya kan masih hidup. Jadi ajaran sesat yang mengatakan Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Makanya Yohanes mengatakan, ujilah setiap roh. Ciri-ciri roh antikristus itu roh yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Inilah roh antikristus. Tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Ini akhir abad pertama. Abad kedua muncul lagi namanya Marcion. Marcion itu lebih parah ajarannya. Dari kata doketisme, itu dari kata dokein, tampaknya. Tampaknya manusia, padahal dia tidak benar-benar jadi manusia. Marcion mengatakan, Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Dia hanya tampak seperti manusia. Makanya dia kurang ajar sekali dengan Alkitab. Waktu itu kanonisasi kan belum ada untuk perjanjian baru. Dia baca Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Wah, ada silsilahnya. Buang Injil Matius. Injil Markus, Yesus dibaptis. Kalau dia bisa diselamkan di sungai Yordan, berarti dia manusia. Buang. Injil Yohanes apalagi? Firman telah menjadi manusia. Buang. Tinggal Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ada kelahiran Yesus dari seorang perawan. Pasal 3 silsilah Yesus menurut kata orang anak Yusuf, anak Eli. Wah, ini bahaya ini. Tapi kalau semua dibuang kan nggak ada Injil. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dibuang. Tinggal pasal 4 sampai pasal terakhir dikasih judul baru Evangelion kata Markion. Kurang ajar nggak? Lalu surat-surat Paulus yang kira-kira menekankan Yesus benar-benar lahir jadi manusia dibuang. Misalnya surat Galatia. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, buang Galatia. Surat-surat pastoral yang tidak menyentuh ajaran bahwa Yesus benar-benar jadi manusia dipakai. Gereja bertindak. Makanya saya katakan melawan. Lalu diadakan kanonisasi. Benihnya kanonisasi itu dimulai menghadapi ajaran Markion. Dan list tertua, daftar tertua kanonisasi itu ditemukan namanya Kanon Muratori. Kira-kira tahun 160 Masehi. Jadi itu benar-benar paham salah. Tidak bisa ditegur lagi. Makanya ketika Markion ketemu Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Salah satu dari episkop atau penilik jemaat dari 7 jemaat di kitab Wahyu. Yaitu jemaat Smyrna. Polikarpus ketemu sama Markion. Satunya muridnya Yohanes, satunya konconya ahli gnostik yang abad pertama menolak kemanusiaan Yesus tadi. Bapak, kata Markion, Bapak masih kenal sama saya? Tentu saja aku mengenalmu karena kamu anak sulung setan, katanya. Tidak ada kompromi dengan ajaran yang aneh-aneh. Ini makanya melawan. Inilah yang namanya ajaran Markion. Berikut lagi di Alexandria muncul ajaran Basilides. Basilides itu mengatakan, ya karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, dia datang kapan saja dia mau, dia pergi kapan saja dia ingin pergi. Makanya ada lagunya, kau datang dan pergi, itu ada. Sesuka hatimu. Itu enggak ada yang begitu. Itu supaya Anda ingat ceramah saya. Gitu? Ingat itu, ingat Markion dan ajaran Gnostik. Lalu kalau begitu, berarti Yesus itu entitas yang tidak real. Dia seperti bayangan yang tidak real. Kalau gitu mungkinkah bayangan menderita? Tidak. Mungkinkah bayangan disalib? Tidak. Lalu siapa yang disalib?
Yang disalib itu Simon orang Kirene. Yang membantu memikul salibnya, wajahnya diserupakan dengan Yesus, dan dialah yang disalib sebagai ganti Yesus. Lalu Yesus pulang ke alam cahaya. Ini jelas paham salah. Makanya gereja melawan. Karena ini merusak sendi-sendi kristologi. Kristus yang diberitakan, Kristus yang digantikan di kayu salib oleh orang yang wajahnya disempurnakan, itu bukan Kristus sejati. Tetapi itu Kristus tiruan. Itu bukan Kristus yang sebenarnya. Ini paham salah. Tapi paham salah itu ada dua. Paham salah karena pengikut, jiwanya kita kasih karena ini orang yang sedang tidak tahu. Ini mirip dengan orang yang salah paham tadi. Tapi dia begitu fanatiknya dengan pikirannya tadi. Ya. Nah, ini pengikut. Nah, pengikut itu masih wilayah salah paham. Tapi kalau pemimpinnya itu jelas paham salah. Itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena kalau Anda menghujat Yesus karena ketidaktahuan, mungkin wilayah edukasi selama Yesus di dunia. Tapi ketika Yesus kembali ke sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berbicara di hati kita. Itu pun enggak kamu percaya. Kamu ditegur langsung oleh Roh Kudus. Kamu tidak percaya, dosamu tidak diampuni. Ini wilayah yang namanya paham salah tadi. Nah, paham salah itu buahnya apa? Membenci tanpa alasan. Kenapa membenci tanpa alasan? Kalau orang membenci kita karena suatu alasan, cari alasan apa dia membenci kita. Kalau kita memang salah, minta maaf lah. Karena itu wilayah wilayah dialog, sama-sama sebagai peziarah menuju kepada kebenaran. Mungkin kita kilaf, ya minta maaf ya sudah selesai. Tapi akan tiba waktunya ketika pelayanan Injil ini berhasil menjangkau banyak orang. Ini ada makhluk lain yang tidak suka. Dan ini pasti membenci kita tanpa alasan. Ketika kita membenci, kita dibenci orang tanpa alasan, karena tanpa alasan kenapa kamu membenci? Kalau orang membenci kita tanpa alasan, alasannya ini, ya saya minta maaf, tapi saya begini karena begini. Oh iya Pak, saya juga ternyata saya salah ke Bapak, saling memaaf-maafkan selesai. Ya kan? Tapi kalau membenci tanpa alasan, dijelaskan apapun, pokoknya yang maunya dia menang debat. Dia tidak mau mendengar. Ya, padahal tadi saya sampaikan pada Pak Ketua tadi, memenangkan hati itu bisa memenangkan pikiran. Tapi kalau Anda hanya memenangkan argumen, Anda tidak bisa memenangkan hatinya. Orang ini semakin jauh dari kebenaran. Karena apa? Hatinya sudah disakiti. Tapi kalau hatinya tertangkap dulu, orang kan balik lagi, Mas. Baksonya masih ada, masih. Sate kambingnya masih ada, masih. Sini yuk, sini. Saya punya kopi enak ini. Ambil ngobrol. Itulah wilayah sesungguhnya hati sudah dimenangkan. Makanya kemudian argumen ditata ulang. Menciptakan, membuat orang pintar. Itu lebih mudah ketimbang membuat orang baik. Maka banyak pelayanan kita gagal karena kita hanya mencetak orang pintar. Tapi kita tidak mencetak orang baik yang berintegritas dan selesai dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu kemudian adalah apologet. Kata apologet itu mulia. Apologetika itu salah satu dari cabang teologi. Dan sejak abad pertama, kedua itu sudah ada apologet Kristen. Quadratus dari Athena. Itu ditemukan fragmennya. Ketika orang-orang Kristen disalahpahami, dibenci tanpa alasan. Kalau sudah dibenci tanpa alasan, dia tidak bisa membuktikan dengan argumen sebagus apapun. Dia tunjukkan, itu loh. Bukti ada orang-orang yang mendapatkan mujizat dari zaman Yesus. Sampai hari ini sebagian masih hidup. Bisa ditanya mereka,
mereka yang sembuh dari sakit, mereka bahkan yang bangkit dari antara orang mati. Beberapa orang masih ada. Alkitab tidak mencatat itu. Tapi berarti kalau Alkitab mengatakan ketika Yesus itu pada saat Paskah itu disalibkan itu, banyak orang yang dari kubur keluar dan berjalan ke kota. Siapa mereka? Enggak disebutkan tuh. Lah kemudian ini apa zombie atau siapa ini? Kenapa hanya Matius yang mencatat? Ya toh? Kenapa Injil lain enggak mencatat? Ini dicatat hanya di Matius karena Matius memang menekankan itu terjadi di Yerusalem. Sementara yang lain-lain konsentrasinya bukan untuk orang Yahudi. Dan data tertua tentang orang-orang yang dibangkitkan mati jumlahnya tidak satu. Bukan hanya Lazarus, bukan anak Yarius, tapi banyak. Itu sebagiannya masih hidup pada masa Quadratus. Ini catatan gereja mula-mula. Artinya apa? Orang yang tidak bisa dimenangkan dengan argumen, ditunjukkan bukti nyata. Makanya pelayanan bukan sekedar pertarungan ide, pertarungan wacana, tapi kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kedua, Justinus Martir. Dia seorang filosof yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Dia nulis buku judulnya Apologia 2 jilid. Anda cari di perpustakaan mungkin ada ya. Anda cari aja Apologia Justin Martir. Itu bagaimana dia memberikan argumentasi tentang siapa Kristus menurut cara pikir filsafat Yunani agar orang Yunani bisa mengerti. Luar biasa. Tapi apologet yang sekarang ini ya itu apa ya? Itu militansi. Tapi kadang-kadang tanpa strategi. Militansi tanpa strategi dimanapun itu ada kekalahan itu. Makanya setelah bersaksi tanpa melukai itu mesti diterjemahkan. Benar secara iman. Ini tadi. Barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku, itu benar secara iman. Tidak ada pilihan kalau sudah ini hitam putih. Kamu tidak bisa memilih. Saya setengahnya ikut Tuhan, setengahnya ikut setan. Kalau hitam putih harus putih. Atau harus hitam sekalian. Tidak bisa abu-abu. Tapi kalau wilayah komunikasi, itu wilayah yang luas. Wilayahnya barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah, yang kedua, benar secara iman. Yang kedua adalah ramah secara budaya. Ini dibuktikan bagaimana para bapak-bapak gereja mula-mula ketika Injil harus diwartakan pantata etni kepada suku-suku bangsa. Bukan hanya sekedar menyeberangi batas wilayah yang berbeda, tapi juga budaya yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Ini maka kita mesti ramah budaya. Itulah sebabnya Injil diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Ramah budaya. Yang ketiga, aman secara hukum. Karena apa? Karena kalau menurut adagium Yahudi tadi, dina demal kuta dina. Hukum negara adalah hukum kita juga. Atau berikanlah kepada kaisar, harus kamu berikan kepada kaisar. Sejalan dengan itu Paulus mengatakan kamu harus taat kepada pemerintah. Karena kuasa pemerintah berasal dari Allah untuk kebaikanmu. Kan begitu. Kemudian yang ketiga. Pertama saya ulang. Benar secara iman. Ramah secara budaya. Dan ketiga aman secara hukum. Dan saya tambahkan lagi satu. Ya, ini dalam konteks apologetika. Penting sekali. Yang penting beritanya. Bukan siapa yang memberitakan. Yang dipentingkan beritanya, bukan siapa yang memberitakan. Kenapa? Ini alasan dari alam roh. Nah, saya ngomong serius sih. Setan itu tidak bisa melawan ajaran yang benar. Setan tidak bisa memberikan kebenaran. Tapi bisa dan mampu membegal yang membawa kebenaran. Nah, itu sekarang renungkan. Setan tidak bisa melawan kebenaran. Tapi setan bisa begal. Bahasa Jawa tahu kan begal kan?
di pinggir jalan, hei mau kemana kamu, itu Buto Cakil itu. Mandek, 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 Satrio gitu kan. Satrionya apa marah kira-kira? Buto, Buto, solahmu kurang toto. Nah, itu kan halus, dia tetap halus. Sokong ngendi pinang kamu kan itu kan. Butonya dijawab, ngendi dang kamu balik aku takon marang kowe endi dang kamu, waduh nyandak dongko tumrape Satrio Wismo tumrape Buto dongko. Nah itu kan, tumrape Satrio Pasuryan panjenengan tumrape Buto raimu, itu kita seperti itu. Jadi sini ada klasifikasi. Makanya kalau Anda di wilayah raimu itu wilayah yang kasar-kasar. Wilayah demit-demit begitu. Kalau wilayah yang halus-halus itu wilayah yang bajunya batik kayak saya dengan Pak Petrus. Ya kan? Pak Martin ini kan kelihatan batik ini kan sulit dirabai. Ini filosofinya apa? Tapi Buto yang mati jam 9 itu, Buto Lurek jam 09 mati itu selalu abu-abu, kelabu, gitu, hitam putih itu gampang. Orang ini maunya ke sini, cegat kok gini. Orang ini maunya ke sini, cegat kok gini. Tapi kalau menendang tanpa bayangan sulit. Nah ini Anda perlu belajar membaca buku-buku Koping Hu. Gitu? Supaya Anda bisa paham bagaimana cara berstrategi yang benar. Maka saya katakan, ya yang penting itu, mari kita belajar selesai dengan diri kita. Umur saya sudah kepala 6 sekarang. Dulu waktu kepala 4 ya berapi-api juga. Maka sekarang ini tugasnya tugas pendampingan. Yang begini jangan dimatikan, tapi diarahkan, dibina, karena tidak mungkin orang itu jelek langsung sempurna. Makanya kita kalau ada orang yang keras-keras begitu, jangan dibalas dengan kekerasan. Nanti kan capek sendiri. Karena orang ngomong lembut itu kan nggak capek. Orang ngomong keras itu, setelah itu 2 piring nasi. Ya. Terus terakhir saya sampaikan ilustrasi saya. Saya itu pernah, karena in the beginning was gregetan. Karena gregetan itu tadi. Menulis buku hanya dalam waktu 10 hari. Bukunya salah satunya ada, saya bawa. Terbatas sekali. Judulnya Yus Asap. Legenda Yesus tidak disalib pergi ke India. Itu gara-gara apa? Tahun itu ada isu baptisan Ahmadiyah. Di Klaten sini, di beberapa tempat. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang tertipu. Dia merasa benar membaptis Ahmadiyah. Tapi anehnya ini ada aktornya di belakang ini. Ada aktornya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Yang tidak ingin saya ikut. Rupanya mereka sudah melakukan mapping. Ini orang ini tahu tentang Ahmadiyah. Jangan dilibatkan. Alasannya kelihatan saleh. Untuk Pak Bambang ini terlalu sepele Pak yang begini. Nggak usah kita tangani sendiri saja. Karena saya tidak yakin itu Ahmadiyah. Suatu saat jalan buntu untuk saya pergi menyaksikan apa benar yang berbondong-bondong itu dibaptis itu orang Ahmadiyah. Saya datang dengan mengajak seorang teman. Saya tiba-tiba muncul aja di satu kota. Diantarkan sama pendeta yang ketipu habis 400 juta. Dia sudah membaptis, habis itu lapor polisi, wajib lapor. Karena apa? Karena dianggap dia itu melakukan kegaduhan karena kristenisasi. Padahal aslinya setelah orang ini diselam, dikasih uang 500.000, kemudian nggak ada pembinaan. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Banyak gereja yang tertipu. Banyak tokoh-tokoh Kristen yang termasuk teman-teman dari Fulgas. Lalu saya datang ke tempat di mana baptisan itu dilakukan. Gak usah saya sebutkan namanya. Lalu saya katakan, Pak Bambang, terima kasih kedatangannya. Kan nggak mungkin orang Jawa menolak kalau orang datang mendadak, kan sungkan. Ya kan? Ini istilahnya orang nggak sempat kong kali kong ini. Tiba-tiba saya datang mendadak. Dan saya datang bersama saksi korban.
yang wajib lapor tadi. Lalu oke lah, enggak apa-apa Pak. Tapi 1-2 orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Apalagi saya, pangkat kita ini apa? Saya cuma ingin tahu salah seorang saja. Saya ingin diskusi, ingin mendengarkan kesaksiannya, luar biasa kan? Dia datang. Wah, dia berapi-api sekali. Dia mengatakan, ini luar biasa Pak. Begitu kami baptis terjadi manifestasi. Roh-roh jahat keluar. Nah, ini mulai janggal. Kalau Anda mengatakan orang-orang tradisional misalnya, yang biasa ikut-ikutan selamatan dan di rumah itu ada manifestasi, itu masuk akal. Atau yang biasa tahlilan gitu ya. Artinya Islam yang tradisional itu wajar, ada manifestasi. Ini Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mengharamkan segala bentuk klinik, nggak boleh. Itu larangan organisasi. Jadi ini ceritanya janggal. Kedua, kami tertarik dengan Yesus karena pada akhir zaman Nabi Isa itu akan datang sebagai Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Itu benar. Kalau diucapkan sama misalnya teman Muhammadiyah atau teman NU, bahwa Nabi Isa akan datang sebagai Hakim yang adil, Imam Mahdi. Tapi kalau diucapkan orang Ahmadiyah, ini pasti salah. Karena bagi orang Ahmadiyah, Imam Mahdi dan Hakim yang adil itu sendiri adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan Isa Al-Masih. Ini aliran ini. Aliran yang dilarang di Parung Bogor itu. Kenapa? Dia mengutip Alkitab. Seperti Nabi Maleaki berkata, menjelang hari Tuhan Elia akan datang. Apakah Elia benar-benar datang? Tidak. Yang datang orang lain, yaitu Yohanes Pembaptis, dalam kuasa dan roh Elia. Jadi bukan Elia benar yang datang, Pak. Begitu juga kalau Nabi Isa akan datang, Yesus Kristus akan second coming, jangan dipahami Yesus benar-benar datang. Tapi Al-Masihul Mau'ud, Kristus yang dijanjikan ini berasal dari umat Muhammad. Dia adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam yang datang dalam kuasa dan roh Isa Al-Masih. Seperti Yohanes Pembaptis datang dalam kuasa dan roh Eli. Gak cocok. Di seluruh Indonesia itu gak cocok. Berarti ada udang di balik batu. Siapa aktornya? Karena saya ngomong begini gak dipercaya sama hamba-hamba Tuhan yang lebih senior. Sakit hati saudara-saudara. Saya belajar ilmu begini sampai jauh-jauh ke Syria, ke Mesir. Ngomong gini aja nggak dipercaya. Maka saya bertekad. Gimana supaya saya dipercaya orang? Gitu kan? Karena sesungguhnya saya tidak punya agenda apa-apa. Saya hanya ini menegur. Sudah duitmu habis, kamu lapor polisi. Di belakang itu ada skenario politik, tidak tahu invisible hand. Setan gundul. Yang menginginkan bahwa menciptakan kegaduhan setiap menjelang pemilu. Bahwa kristenisasi itu nyata. Ini buktinya. Lalu orang difoto-foto. Inilah baptisan massal. Padahal yang dibaptis itu tidak benar-benar baptisan. Dari situ kemudian saya menceritakan Ahmadiyah itu seperti apa. Dan saya sebagai akademisi menulisnya dengan sumber dari Ahmadiyah sendiri. Saya punya teman, rekan dari Ahmadiyah, dulu sesama aktivis PDIP. Jadi urusan politik ini. Saya telepon, Mas ini bener apa baptisan ini? Enggak bener, Pak Bambang. Saya yakinkan karena Ahmadiyah itu organisasi yang paling tertib di seluruh dunia. Selain gereja Katolik dan partai komunis katanya. Kenapa? Kami punya keanggotaan. Persembahan kami berapa jumlahnya di data. Dan itu datanya online, semuanya ada. Ini kartu anggota saya nomor sekian, dibaiat oleh ustadz ini di kota ini, nomor anggotanya kesekian, persembahan yang masuk pada bulan ini sekian itu terdata. Dan data itu tidak ada. Itu ternyata pengungsi Merapi yang ngaku-ngaku Ahmadiyah. Siapa yang mau organisasi saya tidak tahu. Setelah peristiwa pemilu selesai, hilang tanpa jejak. Ini kerjanya orang-orang politik, saudara-saudara. Mungkin, ini dugaan saya,
tujuannya untuk membuktikan bahwa kristenisasi itu nyata. Maka hati-hati dengan kristenisasi seperti itu. Saya mendapat informasi ini dari teman Ahmadiyah sendiri. Salah satunya yang sering muncul di TV One itu. Orang Manado. Namanya Pak Lontok. Itu orang Ahmadiyah yang sering muncul ketika kasus Ciparung Bogor itu. Dan satunya teman saya dulu orang PDIP. Lahirlah buku itu. Saya menulis buku itu, saya menyadari bahwa saya berseberangan dengan Ahmadiyah. Juru selamat saya Yesus Kristus, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Tapi karena itu ada momen politik yang akan umat beragama, saya menulis dengan Kristen. Yesus ini Imam Mahdi. Udah ini kartu mal ya. Siapa sih? Misalnya orang Islam jadi Kristen, Kristen jadi Islam, itu membawa agama lamanya. Dan itu sinkretis. Misalnya Yesus Imam Mahdi, itu salah. Tidak ada Imam Mahdi dalam seluruh Alkitab. Apa sih artinya Imam Mahdi? Dalam konteks Islam, imam itu imam yang diberi petunjuk untuk memimpin. Al-Huda itu petunjuk, Mahdi yang diberi petunjuk. Imam Mahdi, imam yang diberi petunjuk. Yesus nggak diberi petunjuk karena Yesus itu sendiri bukan penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka imam besar itu lain dengan Imam Mahdi. Lah ini wilayah ini, bagaimana menariknya ke urusan kebangsaan? Karena kamu Islam, saya Kristen. Imam Mahdi itu tidak seperti imam besar bagi saya. Tapi saya menghormati pilihanmu dan saya tidak boleh mengintervensi agamamu. Karena agamamu sah di mata negara, agama saya sah di mata negara. Tapi kalau boleh sharing berbagi, kita memang berbeda. Jangan disama-samakan. Ini yang namanya benar secara iman. Tetapi kita juga ramah secara budaya. Dan kadang-kadang berita kita ditolak karena pemberitanya tidak wise. Pemberitanya terkesan sombong. Makanya kadang-kadang Tuhan, kalau saya jadi patu sandungan, izinkan saya tenggelam sementara supaya berita saya tidak disalahpahami. Saya ngomong begini karena saya pernah mengalami orang yang saya kalahkan dalam debat itu dendamnya sampai sekarang tidak habis-habis. Dia ketika dalam keadaan terpuruk, dikunjungi oleh tim saya, menangis, salam hormat kepada Pak Bambang. Setelah dia keadaannya lebih baik, Bambang Nursena itu kurang ngajar, merasa paling benar sendiri, pernah. Dan orang ini jiwanya juga tidak tertolong. Maka saya katakan sejak saat itu ada hikmat dari saya. Untuk apa saya menang kalau orang hatinya tidak dimenangkan? Ini saya senang dengan sambutan tadi. Bisa memenangkan argumen, tidak bisa memenangkan hati itu kerugian. Karena dari hati terpancar seluruh kehidupan. Otak ini hanya bagian yang kelihatan pintar dan seterusnya. Nah itulah yang saya sampaikan di buku saya yang berjudul Juz Asaf. Ada lihat bagaimana? Itu saya tulis dengan hati itu. Tidak hanya dengan pikiran. Karena jengkel supaya saya menulis dalam konteks kebangsaan, saya bisa mempertahankan argumentasi saya bahwa Yesus itu bukan Imam Mahdi. Menurut pandangan Islam kita memang berbeda. Yesus pasti disalib, tidak diserupakan dengan orang lain, tidak pula pergi ke India. Gitu? Itu ajaran Ahmadiyah kan Yesus lolos dari salib pergi ke India. Kalau ajaran Islam pada umumnya, Yesus nggak disalib tapi orang lain yang diserupakan. Karena ini sudah wilayah agama lain, saya tidak bisa mengomentari ini benar atau ini salah. Dalam konteks kebangsaan. Tapi kalau dalam konteks iman, ya saya mengatakan bahwa Markion itu salah, Basilides itu salah. Karena menyerupakan Yesus dengan orang lain. Secara historis itu nggak terbukti. Tapi karena itu wilayah agama lain, saya tidak bisa masuk ke sana. Karena itu sudah ada undang-undangnya. Kan begitu kan? Itu aman secara hukum.
Bahwa kemudian orang lain tertegur secara pelan atau secara halus dengan saya, itu wilayahnya Roh Kudus, bukan wilayah saya. Maka yang terakhir ini baru saya ucapkan di sini, di STT Magelang. Yang penting beritanya, bukan yang memberitakan. Makanya dari awal komunitas saya, Institute for Syriac Culture Studies, tidak mengizinkan kesaksian-kesaksian pindah agama. Kita tidak pernah mengizinkan kesaksian-kesaksian murtad. Bahwa kalau murtad ya simpan aja untuk dirimu. Tapi yang kamu kemukakan argumentasimu, bukan pribadimu. Ini tidak melukai orang lain. Tapi kalau belum apa-apa, ada orang terima Yesus karena pilihannya, ditanggapi kemana-mana, akhirnya beralih. Fokusnya bukan berita. Kenapa? Beritanya itu saja karena dia nggak sempat sekolah. Mestinya dikirim dulu ke STT yang begini. Jangan langsung diundang kemana-mana. Karena apa? Teologinya rapuh. Dalam kerapuhan teologi itu, ingat kata-kata saya, iblis tidak bisa melawan kebenaran. Tapi iblis bisa membegal orang yang memberitakan kebenaran. Nah, ini sudah bahasa alam roh. Semoga saudara paham dan menerjemahkan ini dalam pelayanan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Ya, semoga jawaban untuk dua pertanyaan itu sudah menjawab semua pertanyaan yang mau diajukan. Karena ya, karena kita masalah waktu karena beliau. Nah, begini Bapak dan Ibu. Ada buku di depan sana. Oh, ada pokoknya di depan sana, ada di sana juga kelihatan. Kalau Bapak Ibu, ini saya cerita, saya membeli buku beliau pertama itu Injil Barnabas. Kemudian kita membuat seminar serupa di Magelang, SMA Kristen 2, waktu itu Bapak almarhum Bapak Tibio. Saya beli 3 buku sekaligus, karena penasaran dengan ide-ide beliau. Termasuk, apa benar tanggal 25 Desember itu Natal ya? Ada beliau bahas semua, dengan bukti-bukti apa sejarahnya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu masih ingin bertanya dan penasaran, tapi karena ini saya sudah di warning sama panitia, sama ketua panitia. Gini-gini maksud saya pikir gatal, rupanya jam. Jadi Bapak Ibu bisa juga, Bapak YouTube-nya judulnya apa? YouTube, pokoknya Bapak YouTube, channel YouTube-nya yang punya. Ya, Bapak Ibu bisa juga akses YouTube ya sekaligus jadi followers bisa untuk mendukung. Ini juga barusan saya dapat share dari Bapak Petrus, seminar Kristen Ajaran Yesus atau Agama Ciptaan Paulus. Part 1 ini sudah diseminarkan ya di Temanggung. Kalau Bapak Ibu ingin juga ini, saya akan sharekan ke kelompok-kelompok yang Bapak Ibu daftar untuk bisa diakses. Dan mungkin juga hari ini kita akan buat YouTube ya Pak ya. Nanti kami akan share seminar hari ini sehingga Bapak Ibu boleh menambah wawasan. Karena ini masalah waktu, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tadinya mungkin ingin bertanya tapi karena waktu tidak memungkinkan, kami sekali lagi mohon maaf. Dan barangkali ada closing statement dari Bapak Bambang. Terima kasih. Closing statement saya, militansi itu penting, ya. Tapi militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Itu saja. Ya, Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Nurseno selaku pembicara hari ini dan juga kepada Bapak Dr. Martin Balu dan Bapak Dr. Kris Sorongan yang telah memandu dalam penyampaian materi seminar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua STT Magelang kepada Bapak Dr. Yosua Hartanto, MTH. Pada Bapak, kami persilakan. Shalom. Saya percaya kita semua sudah mendapatkan berkat
dan dipaparkan oleh narasumber kita. Ya, jadi saya mewakili dosen-dosen yang lain, staf, dan semua mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Magelang ini. Pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Nursena SHMH yang telah berkenan hadir dan membagikan ilmu serta pengalamannya bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Petrus Hadi yang membuat seminar nasional ini bisa terrealisasi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah berjerih payah sehingga dengan jerih payah mereka kita bisa menikmati pada sore hari ini seminar nasional. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk para pimpinan lembaga Kristen dari dalam Kota Magelang, dari kabupaten, bahkan dari luar ya, karena kita juga ada Zoom dari Alor, dari Kupang, dari Sumatera ya. Saya mengucapkan terima kasih pada mereka semua. Kiranya melalui seminar yang sudah kita nikmati, kita sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, perkembangan, kepekaan kita terhadap akademis, dan juga tanggung jawab intelektual kita dalam konteks pelayanan dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai duta-duta Kristus, sebagai surat-surat Kristus yang bisa mengimplementasikan bersaksi tanpa melukai. Saudara-saudara, seperti yang ingin saya sampaikan ini ya saudara, bahwa kami STT membuka peluang. Jikalau bapak-bapak punya jemaat, punya teman yang mau belajar supaya bisa bersaksi tanpa melukai, melayani tanpa mencederai, berbicara tanpa mencela. Nah, disinilah tempat. Kami persilakan bagi saudara yang mau ikut ya, ada pembukaan semester, bisa mengirim ya mahasiswa-mahasiswa baru ke tempat kami. Kami juga akan membuat podcast di mana seperti yang kita tahu bahwa di media sosial ya seringkali terjadi satu konflik doktrinal, maka kami merasa bertanggung jawab dan merasa terpanggil. Paling tidak menetralisir ya doktrin-doktrin yang saling menyalahkan gitu. Ya, basicnya bersaksi tanpa melukai ini. Saya rasa ya itulah yang bisa saya sampaikan. Penyerahan kenang-kenangan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Magelang kepada Bapak Dr. Bambang Nursena selaku pembicara pada hari ini. Kepada Bapak Bambang Nursena kami persilakan. Menutup rangkaian acara seminar nasional STT Magelang pada malam hari ini, kembali kita akan mendengar sepatah dua patah kata dari Bapak Dr. Petrus Hadi MTH, sekalian mengakhiri di dalam doa penutup. Saya percaya hari ini kita sangat diberkati. Biar kita anak-anak Tuhan tidak suka perang dengan satu dengan yang lain, kita saling mengasihi, kita saling mendoakan. Saya percaya Tuhan sedang menggenapi janjinya. Ya, Indonesia sedang masuk masa keemasan melalui dari gerejanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kami berterima kasih apa yang kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Dr. Bambang, yang sudah memberkati kami, membuka wawasan dalam hidup kami, dan biar kami Tuhan bersaksi tanpa melukai. Kami terus jadi berkat, dan banyak dari anak bungsu yang sedang datang kepadamu. Dan biar kami anak sulung-Mu Tuhan, kami adalah seperti yang sudah Tuhan persiapkan begitu rupa,
kami Ishak dapat kesulungan, dan kami boleh mempersiapkan diri, kami memperhatikan hidup kami, supaya kami bersaksi tanpa melukai. Terima kasih saudara, kami pulang ke masing-masing, kami percaya berkat yang terbaik, yang no limit, sedang turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.